Nah, jadi aina, anna, haitsuma masuk kepada kategori zorof makan. Nah, eh, kalau mata dan ayyana, nah ini masuk kepada zorof zaman. Nah, masuk kepada zorof zaman. Bisa dicoret-coret di kitab. Kita lanjutkan, nanti kita irob sama. Nah, kemudian, nah bagaimana cara mengirobnya amsilatun? Contoh, mata tusafir usafir. Jadi kapanpun kamu safar, saya akan safar bersamamu. Nah, cara irobnya mata, dia ismu syartin jazimun. Dia isim syarat yang menjazmkan. Nah, kemudian mata ini zorfu zamanin. Dia zorof zaman, mabniun ala sukun. Dia mabni ke atas sukun. Fi mahali nasbin. Zorof kan? Dia zorof zaman. Jadi i'robnya mata itu jadi zorof zaman. Nah, contoh yang ayya, misalnya ayya yaumin. Ini kan mudhof ilaihnya zorof zaman kan. Maka ayya ini dia menunjukkan kepada zaman. Ayya yaumin tasum asum. Di hari yang manapun kamu berpuasa, saya juga puasa. Maka ayya ismu syartin jazimun. Dia zorfu zamani. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dibaca ayya. Sementara yaumin dia jadi mudhof. Wa huwa mudhof. Wa yaumin dia mudhofun ilaihi majrur. Kemudian contoh aina. Aina taskun askun. Maka i'rabnya aina. Aina itu ismu syartin. Jazimun. Dia zorf makan. Jadi yang zorof zaman cuma dua ya. Nah, jadi aina ismu syartin jazimun zorfu makanin mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Dia zorof makan. Contoh yang menggunakan ayya. Ayya makanin ini kan di tempat yang manapun terjemah. Di tempat yang manapun tajlis kamu duduk, ajlis saya akan duduk bersamamu. Saya akan duduk. Maka ayya di sini menunjukkan kepada zorof makan. Dari mana kita tahu? Dari mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya menunjukkan kepada makan, bukan zaman. Nah, maka ayya ini ismu syartin, jazimun, zorfu makan, mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu, wa huwa mudhof, makanin mudhofun ilaihi majrur. Nah, ini jadi sisanya sama ya. Baik untuk yang Nah, tadi kan yang di i'rab hanya mata untuk zorof zaman. Nah, kemudian untuk zorof makan hanya aina. Di i'rab yang lainnya sama. Aina, anna, haisu. Mata dan ayya. Nanti kita i'rab sama-sama ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kalau dia tidak menunjukkan kepada zaman, juga tidak menunjukkan kepada makan. Wa in dalat al-adatu ala zati, jika si adat syarat itu dia menunjukkan kepada dirinya, falaha halatan. Maka dia mempunyai dua mahal, dua kedudukan. Nah, apa yang menunjukkan kepada dirinya sendiri? Wal adawatu allati tadullu ala zati. Jadi, adat-adat yang menunjukkan kepada zat. Itu satu man, ma, mahma, ai. Ai ini tergantung mudhof ilaihnya. Kalau dia mudhof kepada zat, maka dia punya mahal.
Al-halatul ula, jadi keadaan yang pertama, tu'rabu al-adatu maf'ulan bih. Di i'rab itu adat, jadi man, ma, mah, ma'ai, ini di i'rab sebagai maf'ul bih. Muqaddaman, yang didahulukan. Li fi'li syartin. Bagi fi'il syaratnya. Jadi maf'ul bih duluan, baru fi'il syaratnya. Nah, kapan ini terjadi? Ingkana fi'lu syarti. Jika fi'il syaratnya muta'addi. Fi'il muta'addi, bukan lazim. Fi'il muta'addi itu kan fi'il yang butuh maf'ul bih. Nah, lam yastaufa maf'ulahu. Nah, sementara maf'ulnya belum ada gitu. Jadi fi'ilnya itu, fi'il syaratnya itu butuh maf'ul. Tapi maf'ul bihnya belum ada. Maka yang jadi maf'ul bih adalah isim syarat yang di depan. Contoh misalnya, nahwu man tukrim tamlik kolbah. Jadi engkau memuliakan siapa saja. Jadi siapa saja yang kamu muliakan, tamlik kamu akan menguasai hatinya. Nah, kalau kita perhatikan, tukrim ini kan asalnya akroma. Akroma yukrim. Nah, akroma ini kan dia mutaadi. Dia butuh maf'ul bih. Tapi setelah tukrim belum ada maf'ul bihnya. Berarti maf'ul bihnya itu adalah man yang ada di depan. Jadi man ini tidak jadi mubtada, tapi dia jadi maf'ul bih. Nah, di sini dia jadi maf'ul. Jadi yang kita perhatikan nanti si fiilnya. Ini fiil mutaadi atau lazim? Kalau mutaadi sudah ada maf'ul bihnya belum? Kalau belum ada maf'ul bihnya, berarti maf'ul bihnya itu adalah isim syarat yang ada di depan. Nah, makanya i'rabnya man ya ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Muqaddamun li fi'li syart. Nah, contoh yang ma. Kalau ini man, sekarang contoh yang ma. Nah, matakro, apapun yang kamu baca. Nah, kalau kita perhatikan, koro'a ini kan muta'adi. Koro'a membaca. Apa yang dibaca? Nah, sementara setelah takro ini nggak ada maf'ul bihnya. Berarti ma yang di belakang ini adalah maf'ul bih dari takro yang ada di fi'il syarat di depan. Nah, jadi ma ini maf'ul bih. Jadi apapun yang kamu baca, tastafid, kamu akan mendapatkan faedah dari ma. Nah, makanya i'rabnya di sini ma ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun li fi'li syart. Dia maf'ul bih yang mendahului fi'il syarat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nanti insya Allah baru. Sekarang ayah. Nah, ayah ini kan mudhof ilainya kitabin. Kitabin ini kan zat. Dia bukan makan, bukan zaman gitu, tapi benda. Maka ayah ini dia tidak diirob sebagai zorof di sini karena bergantung kepada mudhof ilaih. Takro sama ya, dia butuh maf'ul bih tapi belum punya maf'ul bih. Nah, maka maf'ul bihnya ayah yang ada di depan. Maf'ul bih. Nah, kemudian sekarang kedudukan kedua. Al-halatus saniyah, kedudukan yang kedua atau keadaan yang kedua, tu'rabu al-adatu mubtada. Jadi di i'rab itu adat sebagai mubtada. Kapan dia di i'rab sebagai mubtada? In kana fi'lu syarti laziman. Kalau fi'il syaratnya itu fi'il lazim, bukan muta'addi. Afwan. Jika fi'il syaratnya itu laziman, au muta'addian, qad istaufa
maf'ulahu au naqisa. Nah, maksudnya begini. Kalau misalnya dia fi'il lazim, maka kalau fi'il lazim kan jelas ya. Maka di depan itu langsung jadi mubtada. Kalau fi'il syaratnya berupa fi'il lazim. Tapi kalau fi'il muta'addi, kalau dia sudah punya maf'ul bih, berarti di depan itu jadi mubtada. Atau fi'ilnya itu maksudnya isim syaratnya berupa fi'il nakis. Ini belum kita bahas. Kita fokus kedua saja dulu. Yaitu lazim dan muta'addi. Jadi untuk kita kembali ke kitab Al-Munir ya. Jadi man ini bisa di-i'rab dua. Satu, dia berposisi sebagai mubtada. Dia jadi mubtada. Yang kedua, bisa jadi maf'ul bih. I'rabnya berarti kemungkinannya dua. Nanti tinggal menyesuaikan kalimat. Kalau ma, nanti i'rabnya jadi mubtada. Atau dia jadi maf'ul bih juga. Nah, sekarang kita coba praktekkan apa yang kita pelajari tadi. Jadi sekali lagi, kapan dia jadi maf'ul bih? Kalau fi'il syaratnya muta'adi, sementara maf'ul bihnya belum ada. Kapan dia jadi mubtada? Kalau fi'ilnya fi'il lazim. Atau dia muta'adi, tapi sudah ada maf'ul bihnya. Maka yang di awal dia jadi mubtada. Nah sekarang kita praktekkan dalam Al-Munir ini ya. Kita sama-sama saja. Bismillah. Man yasduk fi amalihi yukrimhullah. Nah, di sini ada isim syarat man. Kita fokus ke yasduk dulu. Yasduk ini lazim atau muta'addi? Lazim. Ah, dia lazim. Dia nggak butuh maf'ul bih. Nah, berarti kalau fiilnya fiil lazim, otomatis man ini jadi mubtada. Otomatis jadi. Nah, yasduk ini fiil mudhari jazm. Apa yang menjazmkan dia? Yang menjazmkan dia man. Man ini menjazmkan dua fiil. Nah, mana failnya? Failnya domir mustatir huwa. Huwanya kembali ke man. Nah, fi amalihi jar majrur. Hinya ini mudhof ilaih. Yukrim ini fiil mudhari juga fiil jawab. Jazm, tanda jazmnya sukun. Apa yang menjazmkan dia? Man. Man yang menjazmkan. Hunya maf'ul bi, Allahunya fa'il. Nah, kalau man ini jadi mubtada, khobarnya mana? Maka dikatakan di kitab Musa Jafar, fi'il syarat dan jawab syaratnya itu fi mahali raf'in khobar. Berarti yasdu fi amalihi yukrimullah ini khobar untuk man. Nah, ini untuk yang pertama terjawab. Nah, sekarang yang kedua. Ma ini juga isim syarat. Taf'al. Taf'al ini lazim atau muta'addi? Yang mana kira-kira? Lazim atau muta'addi? Fa'ala ya fa'ali. Muta'addi. Kalau kita cek di kamus, dia fi'il sulasi muta'addi. Nah, pertanyaannya, taf'al ini sudah ada maf'ul bihnya belum? Belum ada. Berarti ma di depan ini dia jadi maf'ul bihnya. Maf'ul bih muqaddam. Berarti taf'al ini i'rabnya i'rab biasa saja gitu. Artinya taf'al fi'il mudhari, fi'il syarat, jazm,
tanda jazmnya sukun. Apa yang menjazmkan dia? Ma ini. Ma ini menjazmkan dua. Nah, fa'ilnya taf'al ini domir mustatir anta. Nah, fa'ilnya dia mustatir anta. Jadi, kalau kita terjemahkan sesuai dengan urutan, berarti jadi kamu melakukan apapun. Jadi kamu melakukan apapun di dunia, yujzi bihillah. Jadi ya Allah akan membalas dengannya, dengan ma. Nah, berarti yujzi ini dia fi'il jawab, fi'il mudhari, fi'il jawab. Jazm, tanda jazmnya dia membuang huruf ilat. Apa yang dibuang? Ya yang dibuang. Apa tandanya kalau ya yang dibuang? Kasroh. Yujzi. Nah, bihinya jar majrur, Allahunya fa'il dari yujzi. Jadi ma di sini ternyata tidak jadi mubtada karena taf'al ini muta'addi dan belum ada maf'ul bihi. Maka ma dia isim syarat jazimun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kalau mata langsung kita i'rab dia sebagai dzaraf zaman. Jadi isim syarat jazimun mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Dzaraf. Dzaraf zaman mata. Nah, yusafir dia fil mudhari, fil syarat jazm. Tanda jazmnya sukun. Abi ini fa'il. Fa'ilnya abi. Usafir ini fi'il jawab. Dia fi'il mudhari. Jazm, tanda jazmnya sukun. Ma'hu, ma'anya zorof, punya mudhaf. Ayana, jadi kapanpun kamu memanggil, saya akan jawab. Maka ayana dia di i'rab sebagai isim isim syarat jazimun mabni alal fathi fi mahali nasbin zarfu zaman. Dia zarfu zaman. Tunadi dia fiil syarat juga fiil mudhari. Jazm tanda jazmnya membuang huruf ilat. Ini ya tandanya ada kasroh. Kemudian fa'ilnya domir mustatir anta. Ujib fiil mudhari jazm tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya domir mustatir ana. Ka'nya maf'ul bih di sini. Nah, nanti aina ke bawah juga sama seperti itu. Nah, untuk kaifama kalau kita baca di Syarah Al-Mumti ya, maka di situ disampaikan kaifama ini tidak masuk kepada kategori isim syarat. Meskipun Imam Ibnu Ajurrum memasukkan kaifama dalam isim syarat. Tapi ini termasuk pendapat yang lemah di kitab itu dijelaskan. Makanya di kitab Nahwu Tatbik pun tidak dimasukkan kaifama itu. Seperti itu. Nah, itu untuk i'rab isim syarat ya. Jadi untuk man dan ma dia punya kedudukan. Bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul bih. Ma juga bisa jadi mubtada, bisa maf'ul bih. Ketentuannya tadi, lihat fiil syaratnya. Kalau fiil syaratnya lazim, langsung kita sebut man dan ma itu sebagai mubtada. Tapi kalau fiil syaratnya dia apa namanya? Mutaaddi, maka kalau belum ada maf'ul bihnya, berarti dia jadi maf'ul bih. Tapi kalau fiil syaratnya sudah punya maf'ul bih, berarti man dan ma itu tetap jadi mubtada yang ada di awal. Nah, itu kalau kita baca di ini ya, apa namanya, di Nahwu Tatbik penjelasan tentang cara mengi'rab isim syarat.
Nah, ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan tentang cara mengi'rab isim syarat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bingung disampaikan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Silakan kalau ada. Iya, sedikit i'rab tentang kaifama ya. Ini ada di dalam kitab Syarah Kafrawi penjelasan. Nah, jadi kata Imam Al-Kafrawi ya, Imam Hasan bin Ali Al-Kafrawi. Jadi kalau ulama Kufah memperhitungkan kaifama ini sebagai alat penjazm. Sementara ulama Basrah tidak menghitung kaifama ini sebagai adat penjazm. Nah, cara i'rab kaifama dia sama. Nanti eh, sama seperti dia jadi maf'ul bih untuk kaifama ini. Dia fi mahali nasbin. Afan, bukan maf'ul bih. Dia tetap jadi hal seperti ini. Jadi aslinya kan kaifa ini tanpa ma ya. Nah, kalau kaifa saja, misalnya kita dapat kaifa, nah ini kita i'rab kaifa ini sebagai hal seperti ini. Nah, kalau di sini disampaikan bahwa kaifama itu ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahali nasbin bitajlis. Sementara jala saya jelisu itu kan. Jadi contohnya di sini adalah kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, saya duduk seperti itu. Nah, hanya saja di sini tidak dijelaskan ya kedudukannya. Di sini cuma di i'rab kaifama itu ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahali nasbin bitajlis. Oh iya betul. Dia tetap jadi hal. Kaifama ini nanti kalau kita ketemu dia tetap di i'rab menjadi hal. Nah, di sini dijelaskan bahwa yakni an-nasaniya asyara mimma yajzimu fi'lain. Jadi yang ke-12 yang menjazmkan dua fi'il itu kaifama. Wa asluha maudu'atun lidalati alal hal. Nah, aslinya kaifa ini difungsikan dia sebagai hal. Kaifa tanpa ma. Summa minas makna syarti. Kemudian dia mengandung makna syarat.
Tapi kapan kaifa mengandung makna syarat? Kalau ditambahkan ma, kaifa ma. Tapi kalau kaifa saja dia tidak menjazmkan. Nah, berarti nanti i'rabnya kaifa ma ini dia menjadi hal, tetap menjadi hal. Jadi kaifa ma dia fi'lu syartin jazimun fi mahali nasbin. Fi mahali nasbinnya tetap menjadi hal. Nah, kemudian tu'amil dia fi'il syarat jazm tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya domir mustatir anta. Jadi bagaimanapun kamu memperlakukan temanmu, sodiko ini maf'ul bih. Yu'amil dia fi'il jawab jazm tanda jazmnya sukun. Nah, fa'ilnya domir mustatir huwa. Huwanya nanti kembali ke sodiko. Kaknya maf'ulun bih. Nah, ini sedikit tambahan tentang kaifama. Jadi kaifama ini dia masuk sebagai isim syarat menurut ulama Kufah. Tapi kalau ulama Basrah, mereka tidak memasukkan kaifama sebagai adat syarat. Nah, ini sedikit tambahan untuk kaifama. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Silakan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk di pembahasan ini ya. Jawab syarat, tapi didahului dengan fa. Ini ada 8 atau 10. Ada 10 poin. Jawab syaratnya itu dia didahului dengan. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti kita bahas lagi di Jumat pekan depan. Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kasir jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Wa iya. Jazakallah Ustaz. Saya tutup ya.